kata asal. Alaiha yubna kullu furu'. Segala sesuatu itu datangnya dari asal, bercabang-cabang. Sehingga bersyariat orang gawe, tapi ulah yakin bahwa ngarizkian orang teh pagawean. Tetap yang merezeki kita adalah Allah. Makanya gak ulah neangan duit, neangan ridho Allah. Coba duit menang, tapi Allah ridho. Kok mau nyata menang duit, ya Allah ridho. Puyang. Ya. Bersyariat tetap harus dibarengi dengan hakikat juga. Gampang bagi orang menjadi hakikat segala sesuatu terjadi karena Allah. Untuk orang-orang ridho Allah. Besi orang menang rezeki, menang eta kabeh ti Allah. Tetap tapi harus sambil bersyariat, hakikat bari bersyariat, syariatnya kudu bari berhakikat. Syariat cenah orang kadi itu kudu bari boga keyakinan. Hakikatna mah tadi kabeh menang Allah. Wa qala Zuhairi ana raditu bima qabil awam. Maka kata Imam Zuhairi berkata, ana raditu bima qabil awam. Saya ridho didiamkan oleh Allah di makomnya orang-orang awam. Mana makom orang awam itu? In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Untuk Zuhair nih, untuk Zuhair jauhi hal-hal yang sifatnya dosa besar. Dengan menjauhi dosa besar, dosa kecil dimaafkan. Kalau kamu menjauhi yang besar-besar, dosa besar, nukaffir ankum. Dosa-dosa kecil itu dikifaratin. Jadi kita bisa mengkifarati dosa kecil dengan cara menjauhi dosa besar. Cuman masalah dosa orang teh leutik pagede. Dosa itu kecil, standarnya kecil itu enggak diulangi-ulangi. Henteu deureuyeun, henteu dipiara. Sebab leutik kayak dipiara, mah gedean gitu. Jadi ngalengitkeun nyiparatan dosa leutik mah gampang sebenarnya. Jauhi bae dosa besar. Dengan sendirinya dosa kecil kita dimaafkan oleh Allah. Cuma masalahnya dosa orang teh leutik pagede. Ya orang mah terus-terusan. Kan syaratnya dosa itu masih dianggap kecil kalau tidak terus-terusan. Makanya dinya fungsina tobat. Salah tobat deui, salah tobat deui. Ulah nungguan engke bisi ngagedean. Ari geus ngagedean mah jadi dosa gede pan. Untuk asup kana ka dieu. Yang bisa dihampura ku Allah karena meninggalkan dosa besar, otomatis dosa kecil dihampura. Dosa kecil. Kalau masih kecil. Kalau udah gede mah gimana? Lain lagi caranya gitu. Kalau ahli batin, itu tadi ahli zohir ya. Kalau ahli batin tuh ngomongnya begini. Ijtari bil kaba'ir al-jaliyah walam tajtari bil kaba'ir khafiyah wa hiya kibru wal ujbu war riya wa asma dzalika. Banyak orang katanya menghindari dosa besar yang jelas. Macam mana? Minum arak, judi, membunuh, zina, berbohong, sumpah palsu misalkan. Itu dosa-dosa besar yang jelas. Tapi orang tidak menjauh dari dosa besar yang samar. Kayak mana? Sombong, takabur, ujub, riya. Eta dosa gede anu khafiyah sama. Itu kadeuleuh ku batur. Itu kadeuleuh. Maka kata ahli batin, awas itu jangan sampai dosa-dosa besar yang sifatnya jelas kita hindari, tapi dosa-dosa gede anu samar nu nempelan dina hati pada ya, takabur, ujub gitu, ngarasa panghebatna ujub teh. Terus riya. Itu kan dosa-dosa besar, itu yang nempel di hati disebutnya khafiyah. Nah, maka untuk menjauhi dari dosa besar yang sifatnya jelas, maka syariat untuk ngejauhan dosa gede anu sifatna henteu jelas, nu samar di hati, pakai hakikat. Supaya kabeh henteu kan jelema teh kumpulan dua, jasad dengan ruh. Bisa jadi ruhnya tidak berbuat dosa, tapi jasadnya bisa jadi jasadnya henteu berbuat dosa, tapi ruhna dosa bae enggak poe. Maka ada bahasa kejelekan yang membuat manusia tobat itu lebih baik daripada ibadah nu nyieun sombong. Eta di palebadi. Makanya orangnya diajarkan mantos sholat, orang istighfar. Karena untuk apa? Kita nih habis ibadah, jangan sampai timbul sombong aing geus sholat. Asapang aingna. Sehingga setelah satu wiridannya apa? Istighfar. Istighfar kan identik dengan orang salah. Kok aing mantas sholat tapi sina istighfar? Karena kita tetap harus sadar sholat orang teh encan pas jeung naon ku Allah karepkeun. Dan itu dosa sebenarnya. Dan teu karasa we. Allah pengen sholatnya begini, khusyuk. Ingat aing sia ke sholat mah. Kalau ingat janda. Ingat anak batur. Kan? Itu kan orang kabeh gitu.
inget hutang, inget kreditan. Wah. Iya kan itu tidak seperti itu. Kepengen Allah kan nggak gitu. Tapi kenyataannya kita gitu, makanya itu tak. Makanya bagi orang yang berdosa, Allah siapkan Ghafur. Allah Maha Pengampun. Bagi orang yang sudah tidak berdosa, dari sholat, karena malah dosa teh rada jauh gitunya, dosa-dosa jelas gitu mah. Sudah mau ibadah lah, Allah sediakan sifat Allah namanya Halim. Apa Halim itu? Halim itu Halim teh. Orang salah ya, orang bener ya. Ini salah tuh. Padahal bener. Tapi cek urang teh lah aja lah. Urang teu marah teu naon, taat Halim karena. Hilim. Meskipun kita mampu untuk melawan, tapi tidak. Padahal orang bener. Kayak Nabi, waktu dakwah, ditimpukan ke orang Taif kan. Kata malaikat, ini gunung saya angkat aja ya. Saya tibanin tuh ke orang Taif, kata Nabi, jangan, mereka begitu karena mereka nggak tahu siapa saya, itu Hilim namanya. Allah punya sifat itu, Allah tuh Al-Halim kan, Asmaul Husna itu. Tujuannya teh Halim teh geus yang urang anu geus salat, geus ngaji, geus puasa, geus sedekah, geus naon, anu pasti eta ibadah teh cocok jeung nu Allah hayang. Tapi orang hayang minta diterima seolah-olah cek orang teh urang salam teh. Assalamualaikum warahmatullahi ya Allah. Saya sadar salat saya itu masih jelek, tapi anggap aja lah enggak ada cacatnya biar diterima gitu. Eta sifat Halim. Jadi Halimah supaya Allah narima jorekna ibadah. Orang yang berdosa enggak butuh sifat itu. Dia butuhnya Allah Maha Pengampun. Karena dia sudah dosa minta ampun. Kalau yang suka ibadah, yang sudah mau beribadah, minta sifat bijak Allah, sifat Halim Allah itu. Karena kita lebih butuh itu daripada ibadah orang. Orang lebih butuh karena sifat Hilim Allah daripada karena ibadah orang. Sebab apa? Buat apa kita ibadah kalau Allah nggak terima? Maka sanajan jore ibadahna menta sina diterima. Karena Allah punya sifat Hilim tadi. Kita gunakan. Mungkin kita sudah tidak perlu Ghafurnya Allah. Karena orang geus henteu maksiat terang-terangan. Tapi kita masih butuh sifat Hilim Allah. Karena ibadah orang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan itu dosa sebenarnya. Kan teu karasa bae gitu. Karena bentuknya ibadah. Salat makalah, mantah salat sina istighfar. Padahal mata salat atau kok mata judi. Wabillahi taufik, dan sebab pertolongan Allah lah at-taufik. Atas kehendak Allah lah taufik itu fi'lul khairat wa tarkul muharramat. Mengerjakan kebaikan, meninggalkan yang diharamkan, namanya taufik. Dan itu adalah pemberian dari Allah. Allah memberi taufik. Orang tuh bisa tahu, bisa dapat hidayah tapi belum tentu dapat taufik. Hidayah itu hanya menunjukkan jalan ke situnya, namanya taufik. Dan jalan yang ke situnya, cuma Allah yang bisa memberikan. Jadi ngaji, diberi hidayah ku Mang Amang, cek Mang Amang teh cek Pak RT. Ayo dak ngaraji, tah diberi pituduh kan. Nunyian urang lempang ka dieu, Mang Amang nu nyeret tah lain. Lain, Mang Amang teu bisa mere. Teu bisa maksa, aing mah teu penting geus nyampekeun. Eta mah geus tinggal kumaha cek Allah diberi